wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Pangandaran, yang di Jakarta, yang tertimpa banjir, semoga mereka tetap sehat dan dapat baik saja. Terutama di Pangandaran ya. Baik saudara, saya mewakili 4 kelas dan saya juga mewakili pemerintah Kabupaten Surabaya, enggak ya, untuk pelaksanaan proyek. Jadi proyek ini ya setiap mata kuliah ini selalu ada. Pinter-pinternya ke tingkat kalian ya. Suara saya cukup didengar ya? Sangat jelas, Pak. Oke. Ya, jadi ya tiap tahun ada. Jadi sempat diskusi dengan dosen-dosen lain. Jadi ini briefingnya, nanti ngumpulkannya rencananya seminggu sebelum UTS, berarti bulan apa ya? November ya? Ya kira-kira gitulah, seminggu. Nanti melihat my classroom-nya masing-masing untuk mulainya. Sekarang belum diaktifkan sih. Nah, lihat ini ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Di standar. Jadi cover itu ketua leader tadi saya sebenarnya mengusulkan satu kelompok 10 orang, nggak boleh satu kelompok 5 orang. Ya, jadi begitu saudara. Maaf itu istilah standar ya. Jangan kalau maaf di bidang bisnis kayak Daniel bisnis durian itu ya boleh ya. Ya maaf itu adalah suatu. Jadi maaf itu harus tim dulu. Kalau nanti Anda bekerja di reliability tim, penentu bagaimana mendeskripsikan maksud dari tim itu.
Jadi kalau ada gampangnya lah, kalau ada contoh pengendalian level, maka markup-nya sudah pasti pipa input, proses, dan pipa output. Itu markup. Nah, yang kena markup itu kemudian hal-hal yang terkait dengan instrumennya. Ya, bisa jadi ada pipa input yang nggak ada pengaruhnya dengan proses, tidak di markup, tidak digambar. Nah, yang saya tahu markup itu ada di PDF mulai versi 10. Jadi nanti tiap kelompok cari PNID, setelah itu lakukan markup. Markup itu ada fasilitas menindas dengan line dan apa deh. Saya kasih contoh di sini ya. Jadi saya ada pernah satu project itu kemudian disuruh markup. Saya share di PDF. Ini. Kelihatan PDF-nya? Kelihatan PDF-nya? Kelihatan. Nah, ini suatu, ya pada saat itu ada project lah saya. Kemudian Anda lihat, di sebelah kanan ini PNID, tapi tidak ada gambar. Jadi, awalnya PNID ini nggak ada garis hijau sama biru. Kelihatan hijau sama birunya ya? Kelihatan, Pak. Ini adalah tambahan oleh saya dan tim. Untuk apa? Untuk maksud tujuan project. Jadi project ini menentukan safety. Dengan safety, maka ini kita sepakati, ya, berarti kita akan mengamati apa yang akan difungsikan oleh input ini dan apa yang akan difungsikan oleh output. Artinya, ketika melihat kita yang garis output ini, maka semua instrumen yang di sini akan terlibat dalam pembahasan. Sorry. Waduh, guys, kenapa? Semua yang terlibat pembahasan. Oke, nah apa namanya? Berarti ini dibahas nggak? Enggak. Siapa yang mengenggakkan, tidak bahaskan ya timnya, tim. Dalam hal ini nanti kelompok Anda. Nah ini kayaknya PDF versi 10 kalau nggak salah di fasilitas ini, jelasin dah ditulis ini. Begitu ya, saudara-saudara. Oke. Ya, kalau lagi cari PNID, kemudian lakukan satu markup. Jadi markup itu bisa 2, 3, 4, tapi satu markup yang terkait dengan input, proses, output. Biasanya dosen itu makin rumit markup Anda, maka kemudian makin nilainya makin tinggi, begitu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Oke. Belum, Pak. Belum apa? Belum apa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Saya Gama, Pak. Ya. Kemarin juga pernah ada tugas suruh nyari PNID. Berarti yang PNID yang warnanya hitam-hitam itu berarti PNID biasa ya, Pak? Belum di markup. Kalau yang berwarna itu artinya ya, apa gitu? Belum, tidak. Saya koreksi, bukan biasa. Markup adalah ya tim. Belum di benar. Terus Gama. Iya, terus ini saya cari dengan kata kunci PNID markup di Google, gambarnya berwarna semua, Pak. Ya, warna itu yang tadi loh. Tadi kelihatan yang PDF saya. Ya. Jadi bersepakat dengan grupnya. Mana kita markup. Kan di situ kan di Excel-nya kan 1 kan. Ya, 1 markup ya. Kalau di Google itu mungkin 10 markup, 5 markup, ya. Iya. Warna-warni juga nih Pak di Google. Ya. Oh ya, makasih Pak. Penambahkan. Ya, oke deh, sip. Saya lanjut lagi ke Excel-nya. Sudah paham ya? Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Saya Bima dari 2018. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Dalam memarkup PNID ini pertimbangannya apa saja? Terus cara pemilihan markup di proses di lainnya proses PNID itu bagaimana? Gama boleh menambahkan? Gama. Halo, ya Pak. Silakan Gama. Waduh. Gak apa-apa, kita kan diskusi. Iya.
Kalau yang dari saya pahami dari penjelasan Bapak tadi, markup dilakukan ketika ada project atau ada project yang ingin dilebihkan mungkin, Pak. No. Jangan berpikir markup itu markup yang bad thing ya, bukan. Ini markup ini adalah menambahi satu garis di PNID. Menambahi markup itu menambahi garis. Kalau sesuatu yang jelek adalah Iya, maksud saya bukan menambahi hal yang jelek tadi, maksudnya kayak memodifikasi hal untuk tujuan tertentu mungkin gitu, Pak. Ya, kata tertentu itu apa maksudnya? Lebih detail? Tergantung proyeknya kayaknya, Pak. Saya kurang tahu juga, Pak. Bukan. Di tugas ini, Anda punya PNID. Terus Anda ngapain? Markup itu tadi, Pak. Ya, silakan, Pak. Kurang tahu, Pak, untuk dasarnya, Pak. Nisfiar, Sakban. Ya, Pak. Ya, terus apa markup itu? Markup itu semacam rancangan PID yang prosesnya ditandai dengan warna-warna tertentu yang melambangkan proses mulai dari input sampai output. Itu ya. Jadi ini. Jadi apa itu markup? Jadi di dalam satu PNID tertentu, Bima aktif ya, Bim? Iya, Pak, aktif, Pak. Saya di dalam PNID tertentu bisa jadi ada 5 proses sekaligus. Oke, Bim? Oke, Pak. Berarti bisa jadi ada 10 markup. Bisa, ya? Bisa. Melihat dari mana kalau ada 10 markup? Dari input outputnya, Pak. Iya, correct sekali. Input output. Sedangkan di tugas Anda hanya menggaris satu markup. Ya, Anda silakan berpilih memilih dengan rekan-rekan Anda. Yang mana akan saya markup. Makin rumit, makin bagus. Terus, boleh Mbak, saya memarkup 2 proses, silakan. Kreativitas silakan. Oke ya, sudah ya. Nah, nanti coba dulu. Mohon maaf, Pak. Ya silakan. Untuk beda proses, beda warna ya, Pak? Oh, gitu. Oh, bagus pertanyaan. Kalau saya pas project itu, yang dibedakan adalah warnanya input dan output. Nah itu. Kalau mau beda warna ya silakan. Tapi yang sering saya lakukan pada saat project itu adalah membedakan antara input dan output. Tadi kan warna biru dan hijau ya, gitu ya. Silakan. Cukup ya, bagus. Gitu ya, maaf ya. Penting adalah itu ilmu. Memang kemudian ilmu kita yang teknik fisika itu yang bekerja. Oke. Setelah itu kemudian biasalah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Betul, Pak. Ya, yang di markup itu biasalah ini. Kita lah dosen pingin 2 ini di hyperlink untuk verifikasi. Begitu kita klik ke arah markup tadi. Ya, gitu ya. 2 saja. Ini banyak kan? Nanti banyak yang di markup. Data ini lanjut. Halo? Ya, Pak. Lanjut. Sekarang yang ketiga, RBD. Yang standar, short process. Ya ada cerita lah. Input ngapain. Tentang markup tadi. Nanti kita deskripsi ya, filosofi proses. Yang penting kedua itu, RBD. Pernah bikin RBD? Diwakili satu sekarang. Hah? Oke, sekarang saya tanya gini. Kalau RBD, sekarang saya stop share dulu. Oke. Saya share. RBD itu reliability block diagram. Gambar oke. Share. Anda lihat kan, ada proses, ada level transmitter, ada level control, ada level.
Yang mau jawab buka mic-nya. Gimana bentuk RBD-nya ini? Silakan, bebas. Bagaimana bentuk RBD-nya? Tuntun saya, akan saya gambar. Silakan. Bebas. Ayo open. Open bebas aja deh. Kita diskusi aja. Silakan. Open mic-nya. Tuntun saya untuk menggambar RBD. Ini satu proses, ada level, ya standar, level transmitter, level controller, level valve. Bagaimana saya menggambarkan RBD-nya? Mau nyoba Pak? Ya, silakan. Saya Hafid. Jadi dari ini RBD kan reliability block diagram Pak ya? Ya. Nah itu nanti yang P ini satu kotak sendiri. Oke. Tulis. Gini nih, saya tambahin. Saya tambahin aja biar enak nanti. Sekalian. Bentar. Biar nanti sekalian tuntas nanti. Saya pakai pen tab ini. Pen tab manual lagi. Udah gini deh, pakai ini deh. Saya tidak apa deh, mulai play deh. Silakan. Ayo, sama-sama yang jawab tadi. Hafid Pak. Ya, Evin. Jadi dari sini itu reliability-nya ya P. Oke, lanjut. Ya, P terus itu nanti nyabang, Pak. Sama? Nyabang satunya ke LT, satunya ke ini, ke LV. Berarti sini, satunya ke sini. Sini apa? Ya. Jejer? Iya gitu, Pak. Paralel gitu. Gitu. Ini berarti ini LT. LT. Sama Kevin ya? David, Pak. LC. Ya, sini LC. Yang sini? Situ. Berarti ya, LV ini ya. Berarti hubungannya adalah hubungannya ada seri, Pak. LT sama itu ini. P sama ke LT itu paralel. P ke LT sama P ke LC paralel. Gini dah. Ya. Ya, paralel. Iya, Pak. Terus ini gini. Kemudian itu ke gini. Bukan masuk ke LV dulu ya, gitu. Dari LC ke sini. Dari LT ke P ke LT sama LV itu paralel. Oh, berarti LV-nya di atas. Ya. Di sini LV-nya. Ya. Iya. Oke. Ini maksudnya paralel semua gitu ya? Gini, iya. Halo? Ya, Pak. Vin, ini, gini ya. Coba, Vin. Santai, Vin. Oke, Vin. Pertanyaan saya, Vin ya. Sekarang, Vin ya. Kalau ini gagal, sorry. Kalau ini gagal nggak, Vin? Gimana, Pak? Kalau LT gagal, LC gagal nggak? LC gagal, Pak. Kalau LC gagal, LV gagal nggak? Gagal, Pak. Kalau semua gagal, P gagal nggak? Kalau semua gagal, P gagal, iya gagal, Pak. Seri apa paralel? Seri, Pak. Seri. Berarti kalian itu harus pinter. Ini kita berdebat. Saya sering berdebat ketika proyek ini. Ini seri, wah nggak bisa. Nah, fungsional. Kalau Anda berpikir tentang loop, control loop diagram, Anda boleh pakai feedback. Ini fungsional maju ini. Reliability block diagram itu nggak ada mundur, kecuali step ya kemarinnya. Maju terus. Jadi kalau gagal. Gitu, Vin ya. Vin, halo? Ya, Pak. Lagi azan, Pak, di sini soalnya. Oh, sorry. Sorry. Yang lain gitu ya, maksudnya ya. Jadi nanti ya ini, jadi kalau ini sini 1,
2. Jika Anda menemukan bahwa itu harus paralel, silakan saja. Jadi Anda per definisinya silakan. Nanti ini apa? LV depan tuh ya, LV. Kemudian ini P, ini B, ini LT, ini L, LC, ini LV. Nanti dari blok diagramnya, berarti ya gini, set. Gampangnya kalau berpikir gini, kalau ini sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses. Nah, kalau paralel nanti kan nggak bisa. Begitu ya. Vin, buka lagi, Vin. Open, Vin. Iya, Pak. Kapan paralel, Vin? Kapan paralel ketika ada satu yang bisa kamu digantikan dengan yang lain. Lihat aja valve, Vin. Lihat aja valve. Kapan dia akan paralel? Kalau ada? Kapan dia akan paralel kalau ada? Kalau ada? Di PNID pasti valve ada bypassnya. Oh, bypassnya. Ya wes, kamu lihat lah gitu ya. Kalau paralel gimana? Ya oke. Lanjut. Searching lagi. Tadi itu mana ya? Oh dia. Oke ya. Hati-hati. Berarti Anda di RBD itu kalau pas paralel tunjukin paralel dan diwakili oleh tag nampak gitu aja. RBD is done, oke? 4 ini yang semua dosen meminta Anda. Nah, begini. Ada 2 tadi berkembang diskusi di dalam dosen itu. Data kita supply. Kalau diputuskan bahwa kalian yang cari sendiri, ya nanti kalian cari sendiri data maintenance itu ya. Kalau yang diputuskan dosen yang mensuplai, ya kita yang harus mensuplai nanti. Artinya PNID dari kita, data dari kita. Data dari kita lah, nanti coba besok diputuskan sampai besok sore. Begitu ya? Baik Pak, nanti saya sama teman-teman akan memberikan keputusan. Loh, bukan kita yang beri putusan. Enggak. Bukan kita yang beri putusan, artinya kan begini. Waktu saya tanya ulang ke dosen, loh berarti data dari kita. Saya bilang, saya punya Pak, tapi sedikit. Kalau membedakan antar grup nanti juga susah. Nah, rupanya dosen masih cari. Nah, begitu mungkin cari terus nggak ada, berarti sore itu kita putuskan. Maksudnya saya dan dosen-dosen akan memutuskan bahwa kalian cari sendiri. Itu ya? Ya Pak, ya Pak. Ngerti, ya. Nyantol. Oke. Makasih Pak. Maaf ya. Nyantol. Memean namanya, cantol Bim. Ini ya, jadi data nih. Nanti lihat data itu begini Saudara. Jadi NTTF itu ini sudah di Excel itu saya tunjukkan. Sudah lihat Excel-nya ya? Halo? Ada yang belum dapat, Pak? Nah, ya urusannya belum dapat kan, udah kasih share kan. Begitu kalian klik di situ ada formula kan. Nah, itu caranya. Ini ya. TTF, kemudian
Lanjut ke bawahnya, ketemu MTTF. Dari MTTF, masuk ini, saudara ya. Sekali install itu softwarenya. Setelah itu nggak bisa lagi. Sekali install karena harus beli lah. Kita nggak punya. Kalau yang punya enak nih. Masuk ke server ini, masukkan data TTF-nya, sebenarnya keluar ini nanti formulanya. Ada copas formulanya ke sini. Saya ulang. Kalau nanti data ada dari saya atau kalian cari sendiri, Anda bikin tabel semacam ini. Tiap ini tiap instrumen yang terlibat. Setelah itu ketemu TTF-nya ini kan, itu kemudian masuk ke software ini, Bul, ada copas, kemudian lihat masing-masing ini ya, semua yang terkait. Kemudian yang terakhir di ya summary lah ya, summary itu ya rekapitulasi dari tadi lah, tag number ini. Ini coba cari di Oreda, browsing aja nih boleh nih, yang Oreda nih teluritnya. Terus halaman berapa Oredanya? Ada pertanyaan? Oh, ini enggak. Ada pertanyaan? Misalnya nih. Ini. Yang ini kalian del? Belum? Paham, saudara? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Setelah MTTF ketemu, kemudian Anda menghitung reliability system. Nah, ini artinya sebenarnya berdasar ini ya. Tadi kan yang di sini ya, yang di ini part 2 ya. Copy from 4.2. Anda copy di sini lah. Copy di bawah ini ya. Seret, kemudian hitung reliability. Dari mana? RBD. Kan di sini nanti kan ada tag number, ada paralel segala macam. Kemudian hitung reliability totalnya sistemnya. Nah, dosen-dosen minta begitu diklik, ada formulanya gitu loh. Oh ini S1 formula maksudnya penghitungannya S1 kali S2 dan segala macam. Setelah itu kemudian simulasikan stability for some period operation. Make table and graph. Jadi ulang lagi ya. Begitu di sini kan Anda memperoleh MTTF dan value rate. Kemudian di-copy ke sini. Ya kan? Setelah di-copy ini dihitung reliability-nya berdasar RBD tadi. Setelah ketahui reliability-nya, kan ada rumus reliability-nya nanti disimulasikan di Excel sini. Anda bikin tabel, misalkan gini. Reliability ini T ya, T. Misalkan man gitu ya. Anda bikin man. Ini di sini RT gitu kan ya. RT. Yang Anda dapatkan gitu kan. Nah, ini 1, 2, 1, 3, 4. Terus ini ada nilainya kan 0,9, 0, misal gini ya. 0, terus digrafikan. Anda grafikan seperti biasa lah ya. Anda grafikan nanti reliability-nya. Nanti Anda sudah simulasikan, terus bikin komen ya. Komen, ya singkat lah komen. Biasanya komen itu adalah ternyata reliability-nya itu selama 10 tahun.
selama setahun, oh, ya, turun di sekian. Ada yang ditanyakan? Pak, permisi, saya ingin tanya. Ya, silakan. Berarti maksud dari simulate di sini bikin tabel sama komen ya, Pak? Iya, komennya satu aja. Tabelnya kan waktu Anda kan simulasi kan sudah dapat rumus di A kan dapat rumus totalnya. Jadi figur 2 itu kan RBD. Kalau saya bikin upper gimana? Bagus, kalau di full bagus. Ini formulanya ya. Nah, ini kan apanya grafik lah, disimulasikan ya. 30D, 50D dan terus kasih komen. Oh, ini ya maintain RBD. Sudah. Cukup, Saudara? Absennya belum ya? Bentar. Sudah? Ada yang pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Misi Pak mau nanya. Ya, silakan, Bar. Ini nanti pembagian kelompoknya bagaimana ya Pak? Atau kita milih Itu sendiri? ada depan itu. Di depan itu. Di cover itu. Kan urut absen 5 mahasiswa. Satu kelompok 5. Urut absennya. Oke, Akbar. Baik, Pak. Oke. Absennya kelas A, B, C sudah dikasihkan ya? Belum ya? Kalau saya nggak ada juga ya. Kelas C sudah. Sudah, Pak. Kelas saya kok nggak bisa ya? Kalau lihat QR code ini, waduh. Bentar. Ini kelas tanggalan B. Lihat QR code. Oh, ini kelas musik. Pak Indra, boleh bertanya, Pak? Silakan. Ya, mau tanya, Pak. Melanjutkan pertanyaannya Akbar, Pak. Kan tadi kan Bapak bilangnya dari kelas Bapak kan untuk pembagian kelasnya kan urut absen. Tapi kan untuk kelas A, kelas C itu kan ya. dosen. Itu nggak lebih tanya aja lah, tanya ke dosen. Oh, tanya ke dosen mata kuliah. Urut semua aja.
tanya aja deh ke dosennya ya. Ya baik Pak. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Wah, gimana lihatnya nih ya? Kalau enggak ya sudah cukup sudah. Misalkan ini jadi kalau kelas yang begini ini berarti sisa waktunya itu diasumsikan saudara berkumpul dalam satu kelompok kemudian melakukan tugas mandiri. Oke? Ya, Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau dulu saya cukupkan. Nanti jadi besok besok keputusannya di NID sama data apa disuplai dosen atau kalian mencari sendiri. Kedua, gunakan file Wellbool. Sekali install, saudara. Itu biasanya ya kalau ada yang bisa beli ya nggak apa-apa sih. reliasoft.com dicopas di situ. Kemudian yang ketiga tanyakan ke dosen deh kelompoknya itu urut apa enggak. Yang keempat nanti disediakan di My Classroom upload pengumpulan. Yang kelima, yang image itu ya, terutama yang PDF itu nanti ada ke image-nya tuh yang kecil aja deh. Nanti yang penting kan kelihatan markup-nya aja. Terus ada hyperlink ya, jangan lupa itu. Oke, sudah saya cukupkan briefingnya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih atas atas datangnya kehadirannya. Semoga tetap jaga protokol. Semoga kita sehat semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.